Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di Sumatera, yang ada di Medan, yang ada di Kalimantan, yang ada di Palu, di Manado, yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Papua, di Sulawesi, dan dimanapun saudara berada. Dan semua saudara di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Amerika, yang ada di Kamboja, Singapura, kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab, dan semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Baik, kita akan membaca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat nats yang sudah kita baca adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Musa memberikan satu keyakinan kepada bangsa Israel untuk menegaskan bahwa Tuhan akan selalu beserta dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Setiap detik Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Mungkin ini suatu kalimat yang sederhana terdengar bagi kita, namun itulah kenyataannya, saudara, bahwa Tuhan kecenderungan hatinya adalah menyertai dan mengasihi umatnya. Di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik pasti akan menyertai, memelihara, merawat, dan memperhatikan domba-dombanya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benar bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan adalah setiap detik bagi kehidupan kita. Hal nyatanya adalah kita masih boleh menikmati nafas hidup sampai detik ini. Inilah suatu tanda yang nyata bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita setiap detik. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Saudara, bunyi ayat firman di atas menggambarkan bahwa begitu setianya Tuhan Yesus kepada kita. Dia memberikan suatu kalimat janji kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk itu saudaraku, janganlah khawatir atau bimbang ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup. Karena Tuhan akan memegang tangan kita untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Tentu inilah suatu kebahagiaan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya, saudara. Sehingga kiranya apapun yang kita lakukan di sepanjang hari kehidupan kita, lakukanlah untuk Tuhan dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Kolose dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Ketika kita ada dalam masalah yang berat, kita mungkin kecewa, mungkin kita ragu serta bimbang.
Namun sebagai gembala yang agung, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita setiap detik demi detik, saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang maha kasih. Dia Tuhan yang selalu ingin memberkati dan menolong kita tanpa henti. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya, marilah kita setia akan semua perintahnya, supaya janjinya untuk selalu bersama-sama dengan kita akan selalu digenapi setiap saat. Mari kita jangan pernah membiarkan diri kita mengecewakan hati Tuhan, tetapi lakukanlah segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan marilah kita terus berusaha hidup benar sesuai dengan perintah firman Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat tutur kata kita, tindakan kita, supaya kasih dan pertolongan Tuhan selalu baru setiap hari bagi kehidupan kita. Dan yakinlah saudaraku bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, ingat saudara bahwa Tuhan selalu menyertai kita tiap detik di dalam kehidupan kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan saat ini yang memberkati kami dan meneguhkan kami bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami tiap detik, tiap saat. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami, bahwa kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, hidup setia mengikut Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, dan ajar kami senantiasa setia melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami yang begitu setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di kota, yang di desa, yang dari Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus tolong Tuhan yang akan memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Tuhan memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, bisnis, hasil kebunnya, pendidikannya, rumah tangganya. Tuhan berkati semuanya. Berdoa bagi mereka yang saat ini menderita sakit, Tuhan tolong sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan hidup sampai saat ini, Tuhan tolong ulurkan tangan belas kasihan Tuhan. Tuhan menjamah, menolong, membuka pintu berkat, membuka jalan bagi kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Dan berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup di dalam ikatan dosa, ikatan apapun, mari Tuhan lepaskan, bebaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami, daerah kami, kota kami, desa kami, Tuhan yang memberikan belas kasihan Tuhan bagi negeri kami, daerah kami. Pulihkan kami semuanya Tuhan, memberkati daerah kami, memberkati negeri kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global yang ada saat ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.